Proyek pembangunan jalan seksi Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi adalah bagian terakhir dari jaringan tol Trans Jawa. Tidak hanya memperbaiki konektivitas, tol ini juga diharapkan menjadi katalis utama yang mendorong investasi dan menggerakkan ekonomi lokal. Keberadaan tol Probowangi juga diharapkan membuka berbagai peluang baru untuk Probolinggo. Akses yang lebih efisien untuk Probolinggo diharapkan akan menarik lebih banyak investor menanamkan modalnya di daerah ini. Konon ada beberapa investor Cina yang siap masuk di kawasan industri gending Probolinggo. Ada juga investor-investor dari Jakarta yang ingin membangun beberapa fasilitas di pinggir jalan akses tol. Tapi beberapa pembangunan itu masih terhadang beberapa masalah, seperti lahan sawah dilindungi. Tarik-tarikan pembangunan, infrastruktur, dan sawah dilindungi masih menjadi dilema. Izin kami mau tanya-tanya sedikit Pak terkait proyek tol Probolinggo-Banyuwangi sendiri. Kalau melihat kehadiran tol Probolinggo-Banyuwangi sendiri tuh bagaimana tanggapan Bapak? Ya, proyek tol itu yang pertama yang kita terkesan itu adalah proyek strategis nasional. Itu kan yang ditanamkan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi yang dilewati. Karena itu proyek strategi nasional mau tidak mau kita harus mengamankan. Itu dari hal kebijakan. Kemudian yang kedua, proyek tol ini kalau saya lihat memang tujuannya untuk memberikan akses kemudahan, kecepatan dalam peralihan transportasi mau itu barang atau orang. Yang memang tanda petik ada keinginan dari harapan dari Presiden Jokowi dari Jakarta sampai Banyuwangi. Ya. Nah kebetulan proyek ini sementara masih mandek ke perbatasan Probolinggo Situbondo. Pergeseran ini memang kalau kita lihat, saya sebagai wakil dari pemerintah daerah Probolinggo merasa bersyukur karena ini akan memberikan dampak positif yang jelas dengan kecepatan akses ini, perekonomian ini, maka membuat peluang para investor, termasuk peluang para bisnis yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk lebih efektif lagi, lebih efisien lagi dalam hal penghematan waktu. Ya. Kemudian orang melihatnya setiap kebijakan pasti ada dampak politik, dampak ekonomi, dampak beberapa hal termasuk kondisivitas wilayah. Tetapi saya melihat dampak positifnya itu lebih banyak. Karena bagi kami, Probolinggo ini kategori tanda petik masyarakat miskinnya masih terbawa lah ya. Di Jawa Timur kita masih ranking 4. Dengan adanya dampak tol ini, saya berharap investor-investor itu sudah mulai tidak lagi menumpuk di daerah seperti Sidoarjo, Pasuruan, tapi sudah bisa beralih ke Probolinggo. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitungan, Pasuruan itu UMR-nya kan sudah lebih tinggi. Mungkin sudah 3,5 ke atas mungkin ya. Sedangkan Probolinggo masih 2,7,5 mungkin ya, di bawah 3 juta. Nah, dengan selisih antara Pasuruan dan Probolinggo yang hanya setengah jam, ini sudah akan berpikir ulang bagi para investor untuk membangun di posisi Pasuruan. Ini ada pergeseran investor untuk dihitung-hitung lagi, karena untuk berapa orang saja, katakanlah tidak usah ratusan puluhan, kalau dihitung 1 tahun gajinya, itu sudah bedanya jauh. Ya, apalagi kayak perusahaan yang sudah agak besar, pasti akan hitung-hitungannya miliaran untuk membayar UMR-nya saja. Ya. Artinya dampaknya sedikit sekali. Kemudian yang kedua, ada kejenuhan di daerah-daerah yang mungkin Sidoarjo atau Pasuruan yang sudah bertumpuk-tumpuk ya, kawasan industrinya. Ya mungkin sudah seperti mungkin dampak polusinya dan sebagainya. Ya, lahannya sudah mulai mahal. Nah di Probolinggo ini ada peluang. Jadi itu yang akan terasa nanti dampak positifnya, ya. Selain kecepatan untuk berlalu lintas, termasuk pengiriman barang. Nah, itu ada pengembangan industri sudah mulai melebar.
Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah wisata. Kunjungan wisata, kalau dulu di saat kita hanya ada batas tertentu, jalan tol mungkin yang diawali dari Pasuruan lah ya. Waktu saya belum ke Probolinggo, masyarakat luar Probolinggo kalau mau wisata di Probolinggo mungkin masih pikir, karena orang kalau sudah mau libur katakanlah 1 malam, orang-orang kota kalau mau ke lokasi Probolinggo termasuk salah satunya Bromo itu mikir-mikir karena waktunya terlalu lama. Tetapi di saat sudah ada tol, maka ini menjadi pendek waktunya dan banyak orientasi yang mulai berpikirkan oleh para wisatawan atau orang keluarga yang ingin mengunjung. Mungkin dia sudah mulai bosan mau di daerah Tretes, Malang, Pasuruan atau di Batu. Ya pasti orang kadang-kadang kan kalau sudah ke sana 2 kali 3 kali kan bosan. Dia ingin menganu. Tapi di saat ada tol, maka mau tidak mau pengembangan wisata itu akan berpikir mesti mulai menjauh. Satu contoh saya kalau sudah bosan di Jogja, pasti larinya ke Semarang, ya kan? Larinya ke mungkin Wonosobo, ya. Itu mesti ada dampak bagi orang-orang yang mau refreshing dengan keluarga. Nah ini sudah ada pengembangannya, sudah ya otomatis. Tetapi dalam proses pembangunan tol ini ada beberapa hal ya walaupun dikatakan kita mensupport penuh karena ini program pemerintah dan ini menguntungkan bagi kabupaten, tetapi ada proses yang mesti kendala-kendala kecil. Karena proses ini yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana tetap berjalan. Tetapi di lapangan tidak semudah itu. Dalam pergeseran seperti peralihan, pergantian, ganti untung ya, tanah bukan ganti rugi, untung. Itu kadang-kadang banyak kendala ya. Yang awalnya satu saudara itu rukun-rukun, yang tanah satunya saudara kena, satunya enggak, wis mulai tukaran ya. Itu dampak dari waris dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini di jajaran mungkin Pak Camat bersama Kapolsek Pandaramil, 5 tokoh masyarakat selalu memberikan mediasi dan clear. Ya. Kemudian yang kedua, ada pergeseran mungkin beberapa UKM atau ya mungkin warung, depot ya, ruang makan yang selama ini dilewati, yang tidak lewat tol, seperti ini banyak dari Tongas itu ya sampai apalagi ini sudah mulai naik daun ikan asap ya. Itu nanti akan berdampak, orang kadang-kadang sudah malas mau berhenti di tengah jalan mau keluar. Kalau memang tidak diniati. Dia wis ngidam diniati itu sudah baru dia keluar. Tapi kalau hanya aduh wis lah, kalau hanya pingin wis ngono wis pokoke metu ndang mari ndang nutuk. Ini pasti ada pengaruh. Ya, pengaruh. Nah, tetapi itu kita akan kita siasati, kita akan terus memberikan pemahaman bagaimana kita akan bantu pemerintah daerah untuk memasarkan, untuk mendatangkan para wisatawan. Jadi itu memang salah satu dampak yang membuat kita ada tambahan tugas. Tapi secara umum tol ini sangat bermanfaat kepada Kabupaten Probolinggo itu. Tapi kan Pak tadi sempat ngobrol juga kalau sebenarnya Probolinggo ini sebenarnya kaya akan industri, UMKM-nya, kulinernya. Kita tahu juga Probolinggo mangganya cukup terkenal, terus pelabuhannya, terus kawasan industri itu sendiri. Apakah memang dengan adanya tol ini akan meningkatkan pendapatan mereka masing-masing atau malah membuat perekonomian agak sedikit terhambat gitu Pak? Yang jelas tadi sampaikan secara garis besar tol itu akan berdampak positif. Perekonomian akan tumbuh otomatis sudah ya. Tadi saya sampaikan hanya ada beberapa bagian kecil aja yang akan terdampak. Tetapi secara umum itu tidak akan ada masalah di saat pemerintah kabupaten hadir di tengah UMKM. Kita tidak bicara pabrik besar dulu, UMKM. Satu contoh, beberapa produk unggulan, ya, dengan kita bantu proses pemasarannya, maka justru akan mempercepat pengirimannya
Karena kita sering bantu juga ke luar kota seperti Pasuruan, tempat wisata di Surabaya dan sebagainya, kita bantu. Nah, termasuk makanya dengan adanya tol, banyak wisatawan, banyak orang luar kota hadir di Probolinggo, dan akhirnya UKM akan berdampak juga. Dan kita sering mengadakan event-event, jadi event-event ya. Nah, dengan event-event gelaran mungkin sebagai pancingan orang luar biar dia datang ke Probolinggo. Belum yang kemudian yang orang-orang ya kabupaten juga yang lokalan yang awalnya tidak keluar akhirnya keluar. Jadi kita bantu. Nah, untuk kawasan industri yang beberapa pabrik-pabrik saya pikir akan terbantukan. Yang awalnya memakan waktu kalau sudah berbau truk ya kan, atau ya kendaraan besar-besar itu kalau sudah lewat jalan umum, aduh itu kalamannya minta ampun ya. Belum ya yang supirnya biasanya makan 2 kali bisa 4 kali 5 kali. Sebenarnya kalau dibandingkan ya bisa-bisa lebih tol walaupun pakai ada dana tol kalau industri loh ya. Karena industri itu yang terpenting kecepatan, kepercayaan kepada konsumen. Jadi saya yakin akan lebih memudahkan penjualan pengiriman dari Probolinggo mungkin ke Surabaya atau ke Jakarta dengan kendaraan yang awalnya mungkin lewat laut mungkin terlalu lama, tapi karena ada tol dia akan berani melewati darat. Saya pikir akan pertumbuhan ekonomi secara umum akan meningkat. Pak, berarti yang paling terdampak negatif, maksudnya yang paling terdampak merosot penjualannya itu UMKM ya Pak? Kalau UMKM hanya sebagian yang kebetulan dia terutama yang menyangkut masalah konsumsi makanan, Mamin ya. Kalau yang jualan produk-produk unggulan itu kita akan tidak menjajakan di pinggir jalan. Tetapi dia sudah mulai online ya kan, mulai di event-event, mulai ada pemesanan mungkin skala besar, dia mainnya di situ. Ya. Makanya kita selalu kita ikutkan mereka di event-event pameran atau promosi. Yang berdampak itu rata-rata hanya makan minum aja. Jadi seperti dulu kayak rawon nguling ya, terkenal kan, sekarang sepi karena orang sudah males. Karena kalau dia mau ke sana ya masih muter lagi. Terus Tongas Asri. Nah, kemudian ada beberapa ya seperti di Kencur ya, warung Kencur itu dulu rame. Walaupun mungkin ya rasa makannya mungkin ya standar lah ya, tetapi orang kadang-kadang mau berhenti untuk istirahat. Sekarang kan tidak bisa sudah, karena sudah ada rest area. Nah, rest area. Nah, tetapi rest area itu rata-rata kan sudah orang-orang tertentu aja yang bisa dapatkan akses kan, tidak semuanya. Tapi kalau produk-produk unggulan saya pikir enggak lah. Jadi kita akan menggunakan promosinya di tempat wisata. Jadi kayak rest area Tongas. Jadi kalau wisata-wisata bisa berhenti dulu di situ. Sebelum, karena memang untuk ke Bromo dia harus keluar dulu dari tol. Pembangunannya sendiri kan sudah masuk ke seksi wilayah 1. Keraksan sudah mau kan? Sudah, dan akhir tahun ini kan ada beberapa yang udah mau selesai kan Pak. Itu berarti dari UMKM yang Bapak lihat di Probolinggo, beberapa titik yang sudah mulai terdampak itu sudah ada alokasi sendiri untuk di rest area atau bantuan apa Pak yang diberikan? Untuk yang terdampak sebenarnya itu para pedagang yang mempunyai modal besar. Ya, modal besar. Kalau yang warung kecil-kecil itu tetaplah, karena pelanggannya bukan mobil, ya kan. Pelanggannya ya walaupun mobil mungkin truk-truk yang memang biasa lewat jalan umum. Tapi yang terdampak, yang sangat terdampak itu memang investor yang punya restoran atau resto yang memang modal besar. Ya. Jadi artinya mereka bisa berusaha lagi untuk mencari lokasi, ya kan? Bisa mungkin melakukan komunikasi. Bisa saja dia kalau
orang yang sudah berduit ini kan kadang-kadang aksesnya lebih mudah. Bisa saja dia berkomunikasi dengan pihak tol, nanti dia Saryaki bisa mendapatkan lokasi. Tapi kalau yang kecil-kecil tetap tidak akan tidak berdampak sampai terlalu nemen. Seperti ikan asap ya. Ya memang jalan tapi tetaplah orang tetap lewat lah. Tidak semuanya orang ke tol ya kan. Tidak semuanya orang lewat tol karena tol itu kan berbayar. Kalau orang-orang yang ya kadang-kadang walaupun orang punya uang, kadang-kadang lebih enjoy lewat di umum. Bisa saja ya kan, karena saya punya teman kebetulan dia sebenarnya dia punya uang tapi dia jenuh kalau di tol dan kadang lebih cepat ngantuk. Jadi dia memang merasakan kalau sudah di tol itu 2 jam 3 jam mesti ngantuk. Kalau kita bukan sopir loh ya, dia harus rest area. Nah, tapi ada orang tentu seperti saya ini kan kalau jalan di umum mungkin tidak terlalu gampang ngantuk karena rem ya kan, berhenti pelan ya, dedek, berjalan nyebrang ya. Oke Pak, berarti kalau terakhir harapan Pak Bupati dengan kehadirannya tol Probolinggo ini sendiri apa Pak? Yang pertama harapan saya proses pembangunan tol ini lebih cepat. Karena di saat proses ini berjalan banyak ya aduan-aduan lah ke kita, curhatan-curhatan masyarakat, dan truk itu melewati jalan-jalan ya kan, yang akhirnya buat rusak. Dan kita sebenarnya bukan lepas tangan, tetapi kita sudah melakukan MOU dengan para kontraktor itu, sehingga yang awalnya kita akan bangun ya tidak jadi, kita bangun yang lain. Nah, tetapi pertanyaannya kan gini, kira-kira kontraktor itu bisa tidak pada saat sudah selesai langsung bangun? Itu yang saya khawatirkan. Nah, itu harapan saya pertama. Karena dengan cepatnya proses ini ndang mari wis ngono lho. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, dengan percepatan proses tol ini yang jelas akan berdampak sekali karena sekarang sudah mulai beberapa ekspektor sudah mulai masuk. Sudah masuk Probolinggo ya. Tinggal pemantapan saja. Ya harapannya betul-betul ada barokah masyarakat Probolinggo, kemudian ya pasti ada beberapa kan membutuhkan tenaga kerja, diusahakan. Kalau saya berharap ya tenaga Kabupaten Probolinggo.